Ini udah mulai ya? Belum, Udah? belum. Oke, selamat sore. Lagi BPJS. Oke, selamat sore. Selamat bertemu kembali dengan saya Abdul Kamim. Kebetulan kali ini akan memberikan suatu edukasi tentang dari sisi selain teknikal juga fundamental, tapi ini ada satu lagi juga masalah psikologi. Dan ini penting sekali buat teman-teman semua dengan harapan mudah-mudahan teman-teman bisa trading dengan nyaman, aman, dan tentunya menghasilkan. Karena pada prinsipnya banyak orang yang trading ya tidak aman, tidak nyaman, boro-boro menghasilkan. Yang ada justru rungkat. Untuk kali ini saya akan membahas masalah psikologi ya. Psikologi mungkin ini penting nih. Artinya tanpa psikologi kita juga tidak akan menjadi maksimal kita dalam untuk transaksinya. Ini udah teaser ya, Mas Hani? Udah Belum, ini, belum. udah, Belum. udah langsung. Oke, baik, langsung saja ya. Nanti teman-teman bisa tanya jawab ya. Kita sharing-sharing juga. Salah satu kita pembahasan kali ini yaitu masalah psikologi trading ya. Kita langsung ke PDF-nya bisa saling eh, memahami nantinya. Oke. Kiat menciptakan trading yang lebih baik, aman, dan nyaman. Dan tentunya di samping aman dan nyaman yaitu menghasilkan. Oke, kita mulai trading psikologi. Psikologi ini penting ya karena pada prinsipnya trading itu boleh dikatakan 80% adalah psikologi ya. 80% adalah psikologi. Jadi ini sangat penting sekali ya buat teman-teman juga nantinya kalau kita mau transaksi. Sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya ini belum pada masuk ya, belum pada masuk. Jadi kita tunggu, kita tunggu dengan harapan ini kita bisa sharing-sharing nantinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, dapat bermanfaat. Ya sambil nunggu yang lainnya ya untuk sekarang ini. Aku hanya oke teman-teman sambil menunggu ini yang mau masuk Senin 6 November pukul 16 oke sampai selesai.
Hmm, tes, tes, tes. Oh, suara kedengar. Sambil nunggu temen yang lainnya, kita biar bisa bareng-bareng. Halo, Pak. Lanjut. Iya, saya udah masuk. Kenapa nggak muncul? Oh, gitu.
Tapi tadi kita nanya ada sama nasab metronom apa? Oh enggak, kita isi musik dulu. Bacain, salah klik, salah udah. Ini. Hmm? Ada ini. Oke, selamat datang Ibu Ratu. Waduh, ini. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya ini, kebetulan baru masuk juga ya. Ada ini. Oke, selamat sore, selamat eh, bertemu kembali ya. Hari ini kita mengadakan edukasi via online ya. Yang kita bahas adalah masalah psikologi.
kita ketahui bersama bahwa kita 80% dalam dunia trading ini adalah psikologi. Makanya penting sekali kita belajar psikologi juga. Jadi trading itu tidak serta-merta hanya terfokus kepada teknikal, juga kepada fundamental saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah masalah psikologi. Kebetulan sore ini saya ingin membahas tentang psikologi, di mana kita lebih fokusnya itu kiat menciptakan trading yang lebih baik, aman, dan tentunya yang nyaman. Sudah aman, nyaman, dan menghasilkan. Jangan sampai kita trading tidak aman, tidak nyaman, dan tentunya tidak menghasilkan. Maka tujuan yang kita capai, tujuan dari awal tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkannya. Kalau kita tidak boleh dikatakan tegang, ya kan, tidak nyaman, dan pada akhirnya boleh dikatakan justru akan rungkat, ya. Rungkat dalam arti adalah mengalami kerugian. Maka kali ini nanti juga kami persilakan untuk tanya jawab juga tentang kiat menciptakan trading yang aman, ya, yang lebih baik, ya kan, dan tentunya menghasilkan. Baik, kita mulai psikologi trading. Oke. Ya. Kunci sukses dalam dunia trading itu paradigma trading yang sering kita dengar dan pahami meliputi 3M, ya. Yaitu pertama adalah money, ya, atau metode dan mindset, ya kan. Nah, ini penting, ketiga-tiganya kita juga harus pahami, ya kan, satu persatu. Jangan sampai kita trading hanya melihat chart, oh ini harga mau turun, oh ini harga mau naik, hanya seperti itu, tanpa dasar, ya, tanpa dasar bagaimana manajemen tentang mengelola suatu keuangan, bagaimana kita metode yang kita punyai, bahkan sudut pandang, ya, mindset itu sudut pandang, ya. Kalau saya sering mengatakan bahwa psikologi itu kan terbagi menjadi tiga, yaitu emosi, intelijensi, dan filosofi, ya. Mindset itu termasuk filosofi, ya, metode termasuk intelijensi, termasuk kemampuan. Nah, money management adalah tentang keilmuan, terutama yang masalah tentang keuangan. Tentunya itu yang penting buat itu. Baik, langsung. Apa sih yang disebut dengan money itu? Money itu dalam dunia trading kan ada dua poin yang harus kita siapkan, yaitu uang ataupun modal dengan ilmu. Itu udah satu paket. Yang banyak sekarang itu yang terjadi adalah bahwa trading itu hanya orang ikut berdasarkan iming-iming, tidak diimbangi dengan ilmu, ya kan? Artinya apa? Banyak orang punya modal tapi ilmunya tidak ada. Artinya apa? Boleh bisa ditebak seberapapun uang yang dimiliki, ya kan, pasti akan habis. Karena apa? Karena tidak punya ilmunya. Lain dengan kita, kita saja yang sudah punya ilmu, ya kan, udah punya uang selain modal, terkadang kita itu masih dalam transaksi masih banyak sasarnya atau istilahnya itu salah-salah entry-nya, kan seperti itu. Apalagi yang tidak punya ilmu, wah itu lebih parah lagi. Makanya ilmu itu sangat penting di samping adalah modal. Jadi eh, ketika kita sudah punya ilmu harus diimbangi dengan modal yang ada. Nah, tentunya dengan modal yang ada kita harus pinter-pinter, terutama adalah mengatur tentang uang tersebut, atau nyebutnya adalah money management. Itu penting. Jadi money management kemampuan kita mengelola dari uang yang kita miliki, ya kan? Mengelola uang yang kita miliki artinya apa? Menekan tingkat kerugian seminim mungkin, ya. Jadi menekan kerugian seminim mungkin dengan adanya uang, tujuannya apa? Menekan kerugian seminim mungkin dengan harapan mendapatkan suatu keuntungan semaksimal mungkin. Itu yang pertama, ya, yaitu money tadi. Yang kedua adalah metode atau metode, ya.
Nah, metode itu sebenarnya cara untuk mencapai tujuan, ya metode. Cara untuk mencapai metode, cara untuk mencapai tujuan. Artinya apa? Metode itu termasuk ketika kita sudah punya apa itu cara untuk mencapai tujuan. Nah, cara untuk masuk market itu seperti apa? Entry-nya. Pasti ada alasan, ya kan? Jadi ada alasan tentunya ketika seseorang masuk market bukan berdasarkan tebak-tebakan. Hanya, oh ini mau naik, oh ini mau turun. Nggak seperti itu. Jadi kita harus punya alasan kenapa saya melakukan transaksi pembelian. Alasannya apa? Ya, berdasarkan seperti itu kan. Oh iya, saya alasannya karena sesuai dengan ilmu yang saya miliki, ini saatnya tepat untuk masuk market. Dan seperti itu. Nah, yang kedua, terkadang itu baik entry dan exit point. Exit point adalah keluar dari apa yang sudah kita lakukan dalam entry. Jadi banyak para apa itu saya trader itu semuanya pasti bisa trading, tapi tidak tahu kapan saatnya entry. Itu penting. Jadi kapan saatnya saya masuk market. Ntar ini ada yang masuk. Kapan saatnya kita masuk market. Nah, setelah itu ketika kita sudah tahu alasan kenapa saya masuk market, otomatis kita juga harus tahu di mana sih letak target keuntungan yang maksimal. Itu penting ya. Jadi ketika kita sudah tahu alasan kenapa saya masuk market, baik transaksi itu berupa beli ataupun jual, yang harus kita ketahui di mana sih target keuntungan yang siap kita tempatkan atau semaksimalnya di mana, ya kan? Nah, ketika kita sudah bisa menempatkan maksimalnya di angka sekian, misalkan seperti itu, karena dengan harapan adalah keuntungan yang maksimal, maka kita juga harus menentukan batas risiko seminim mungkin di mana. Ini penting. Ketika kita sudah entry, nah kita udah tahu target maksimal di mana, target risiko seminim mungkin di mana. Kan seperti itu. Jangan sampai kebalik. Target seminim apa? Target seminim mungkin untung, risiko semaksimalnya. Nah, itu kebalik. Nah, kenyataannya memang ketika kita trading itu mayoritas kalau kalau kita perhatikan ya kita berdasarkan pengalaman di bisnis ini orang pengen untung pasti ya kan tetapi rata-rata itu tidak tahan menahan untung artinya apa target keuntungan pengen besar tetapi ketika kita sudah untung kecil buru-buru kita ambil rata-rata seperti itu ya pengalaman yang saya temuin itu seperti itu harusnya biarlah ini keuntungan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari sudah apa yang kita mengerti bahwa target itu adalah maksimalnya di mana kan seperti itu dan yang kedua tadi saya katakan dia tidak kuat menahan untung tapi kuat menahan rugi. Maksudnya gimana ini Pak untuk kuat menahan? Iya, rata-rata ketiga kita sudah punya target keuntungan, misalkan contoh aja kita transaksi di emas, misalkan di XAU ya, kita harus punya targetnya 10 poin lah, ya kan, atau 100 pip lah yang nyebutnya. Tetapi ketika memang benar harga bergerak baru 2 poin aja, buru-buru takutnya nanti harga balik kan gitu sayang lah nggak diambil udah untung nah alasan itu sebenarnya alasan tidak mendasar artinya udah keluar dari strategi metode yang kita punyai ya kan artinya apa begitu harga sudah naik 2 poin katakan udah di close tetapi kebalikan ketika harga oh saya secara manajemen risiko saya 1 banding 2, maksudnya apa? Profitnya 10 poin, risikonya 5 poin. Oke, itu masih bagus. Menurut saya masih bagus. Hanya saja kenyataan yang terjadi ketika harga sudah mau mencapai risikonya di 5 poin, nah pemikirannya sudah berubah. Wah, ini nanti harga mau balik lagi. Sayang loh, masa kena stop loss langsung balik. Akhirnya apa? Stop lossnya digeser. Yang seharusnya risikonya tadi adalah 5 poin diundur lagi jadi 10.
Ternyata udah mendekati lagi 9, waduh, ini mau kena stop loss ini. Akhirnya digeser lagi sampai 15. Bahkan digeser lagi sampai 20. Padahal target keuntungan tadi aja 10. Nah, seperti itu. Risikonya seharusnya kan 5 poin atau apa itu 5 poin atau 50 pip kan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah bergerak jauh, psikologinya sudah nggak tahan, nggak kuat, waduh ruginya udah besar ini. Akhirnya di close. Itu yang disebut dengan exit point yang sama, di mana risikonya besar. Tapi take profitnya atau keuntungannya kecil. Yang pertama tadi contohnya tadi, saya target 10 dari 2 poin udah close, udah untung. Nah, begitu transaksi kedua, risikonya sudah sampai 20 sampai 50 bahkan. Artinya perbandingannya berapa? 1 dibanding 5, itu bahaya sekali. Artinya risikonya adalah 5 kali dari keuntungan. Nah, kalau kita metode yang kita sudah punyai, katakanlah udah metode kita udah bagus loh, ya kan? Dengan apa itu tadi itu sudah tiga keuntungan adalah 2 dibanding 1, tapi jadi kebalik 1 dibanding 5, untung 5 kali contohnya. Ketutup setengah, istilahnya keuntungan itu akan hilang hanya gara-gara kena stop loss sekali. Tapi kalau kita disiplin ya terhadap metode yang kita miliki, untung sekali, ya kan? Atau kita bikinlah rugi sekali, itu kita pasti untung. Yang targetnya 20, risikonya 5, 2 kali, 2 kali ini. Tapi secara keilmuan kan dianggap kurang. Karena apa? Masa sih harga kan cuma 2 macam. Kalau nggak naik ya turun. Masa kita cuma untung sekali, rugi sekali. Nah, dalam perkembangan kita bikin suatu jurnal untuk membuat laporan evaluasi setiap kali transaksi kita kumpulkan sebanyak 10 kali. Ketika 10 kali dengan pola yang tadi saya sebutkan di awal, misalkan TP-nya ternyata nggak kuat setiap 2 poin close, ya kan? Tetapi risikonya sampai 20 kan poin, katakanlah sampai 20, nggak di close-close. Artinya apa? Ketika kita untung 5 kali, rugi 5 kali, itu kerugian mutlak. Karena 5 kali 5 25, yang 5 kali 2. 2 kali 5 10, berarti 15% kerugiannya. Bukan karena kita sebenarnya nggak apa itu nggak pas sebenarnya. Kita ambil risikonya, ruginya seharusnya 50%, apa sebuah ruginya 50%, untungnya 50% kan big event point. Tapi karena kita menaruh stop lossnya jauh lebih besar daripada keuntungannya, biarpun untung 50%, rugi 50%, 5 untung 5 rugi, ya kedudukan kita akan rugi. Yang benar apa ya? 1 dibanding 3 tadi atau 5 bagi 2, tetap aja kalau disiplin. Untung 5 kali, misalkan 3 dibagi 2 nih ya, 3 banding 2 ya, risk and rewardnya. Kita biarpun loss 5 kali, untung 5 kali, memang secara keilmuan kurang masa sih? Cuma 50% TP, 50% rugi. Berarti ilmu kita, metode kita masih salah. Biarpun metode masih salah, 50-50, tetapi secara pertumbuhan dana itu masih naik. Karena apa? 3 kali, TP-nya kena 3, 3 kali 5, 15. Kan kita nggak tahu, 3 itu 3% dari modal kita kan. Terus ruginya berapa? Ruginya 2 kali 5, 10. Berarti kan untung 15, rugi 10. Berarti kan masih 5% dari misalkan modal karena sudah 10 kali. Maka itu biarpun secara keilmuan kurang, akun masih tumbuh. Karena apa? Ya karena kedisiplinan tadi. Ya, ya, maaf. Nah, makanya kita harus punya metode yang pas. Metode macam-macam boleh, asal diuji semuanya. Katakanlah menurut teman-teman itu mana yang paling nyaman? Ada istilahnya metode scalping, ada pakai Fibonacci, linear, time frame yang digunakan, multi angle ya, progresif, nanti trading, semua itu sah-sah saja. Yang penting diuji.
kalau memang tingkat false-nya, tingkat kerugiannya itu minimal 30% dari histori yang kita transaksi, itu pertahankan kan seperti itu. Yang ketiga adalah mindset. Jadi setiap orang itu punya mindset atau tujuan, ya kan? Ya mindset itu macam-macam tujuannya, ya kan? Mindset kita misalkan tujuan kita trading itu apa? Untuk judi, untuk bisnis, atau yang lainnya, untuk simpanan aja, atau investasi jangka panjang. Jadi jelas, karena mindset itu mempengaruhi oleh satu, yaitu fear atau ketakutan kita. Karena mindsetnya kalau waduh, saya mindsetnya adalah judi, ya ini mempengaruhi terhadap mindset kita. Akhirnya apa? Karena kita mindsetnya judi, ya transaksi tanpa pertimbangan yang matang, kerugian misalnya rugi, tenang aja. Akhirnya kan ada rasa misalnya trauma satu belah. Yang kedua biasanya kalau balas dendam, oh saya rugi misalkan 100 juta, saya mau masuk lagi nih. Dengan cepat harus untung 100 juga untuk kembali modal. Tapi kenyataannya karena apa? Karena ada rasa dendam tadi, ya. Nah, akhirnya apa? Ya trading saya kira juga nggak akan benar gitu loh. Karena mindsetnya sudah beda. Maksudnya kita bahas dendamnya tadi karena kerugian, kan seperti itu. Ada juga ya karena trauma, kan gitu. Itu salah satu itu mindset-mindset yang nggak pas itu ya. Ya, lanjut. Oke, alasan mindset yang paling utama itu mindset tadi ya. Yang pertama adalah kenapa mindset itu paling utama dan penting? Karena apa? Mindset itu 9 kali lebih kuat daripada money management dan strategi apapun. Jadi tujuan kita itu apa? Itu mindset kita itu akan menjadikan kekuatan pada diri kita. Itu pasti ya, karena saya tujuannya bisnis. Ketika saya rugi, ya mungkin lah orang rugi bisnis, ya lah rugi semuanya, enggak juga kan seperti itu. Yang kedua, biarpun strateginya bagus, tapi jika mindset salah, maka trading akan sia-sia juga. Yang ketiga adalah mindset dapat membutakan pikiran bawah sadar sehingga strategi dan manajemen sering tidak bekerja. Artinya membutakan mata itu keluar dari tujuan awal lah. Keluar dari tujuan awal sehingga trading dianggap adalah kayak main-main aja kan seperti itu. Dan mindset salah satunya ada sama dengan nasib. Lanjut ya. Oke, pandangan umum yang sering kita dengar dalam psikologi itu satu, pandangan umum. Karena sifat ini kan ada pada diri manusia. Saya sudah mengatakan juga trading trading yang benar adalah trading yang tidak melibatkan emosi. Tapi masa mungkin orang itu istilahnya trading tanpa emosi. Emosi itu bukan berarti marah-marah, bukan ya. Emosi itu adalah kemampuan kita menghadapi situasi apapun, situasi yang menyenangkan atau situasi yang tidak menyenangkan. Emosi artinya gejolak pada diri kita sendiri. Nah, artinya trading yang sempurna adalah trading yang tidak melibatkan emosi, itu mustahil. Yang benar adalah mengendalikan emosi. Jadi setiap orang punya emosi, maka tugas kita adalah bagaimana cara mengendalikan emosi itu sendiri. Oke. Yang pertama yang sering kita dengar adalah jangan serakah. Ini sifat manusia kan, jangan serakah. Serakah maksudnya gimana? Ya kita ini trading nih, di trading di mana trading itu adalah future di mana ada leverage daya ungkit sehingga kita memungkinkan untung yang besar, tapi dia tidak menyadari bahwa risikonya juga besar, ya kan? Serakah dalam pengertian nih. Contoh 1 hari ini saya dapat 1%, karena keserakahan, kurang masa sih 1%. Nah, akhirnya apa? Nambah lagi dengan harapan bisa sampai 5% atau 10%. Ujung-ujungnya apa? Yang 1% hilang, justru tambah rugi. Karena pada prinsipnya kalau kita nggak serakah, katakanlah sehari dapat 1% aja, hitung-hitungan konsisten lah, misalnya sebulan katakan 24 hari, katakanlah cuma 20 hari, kita sudah 20% dari modal kita. Nah, besar kecilnya adalah tergantung deposit berapa yang kita miliki, kan seperti itu. Maka kenapa orang-orang kaya itu semakin kaya? Karena pada prinsipnya dia menggunakan adalah pola bisnis yang benar. Artinya, kenapa mereka-mereka itu uang lebih baik didepositokan biarpun setahunnya cuma 4%. Mungkin bayangan kita adalah 4% itu ya kecil lah. Mending buat trading kan gitu. Sebulan sekian. Iya benar kalau dilakukan dengan disiplin dan sabar tadi kan gitu.
Kalau hanya dilakukan oleh sifat-sifat yang mengabaikan tentang analisa, baik teknik atau mengabaikan tentang psikologi, boro-boro keuntungan, uang itu bisa ronggar. Nah, kita jangan dalam orang-orang kaya, ya yang benar adalah investasi 3%, 4% setahun, tetapi yang didepositokan adalah dananya dana besar. Bisa juga itu 4% itu dari katakanlah 100 miliar, yang 4 miliar sebulan. Maksudnya 4 miliar setahun kan seperti itu. Kan 200 kan, berarti kan 8. Artinya mereka dalam satu bulan kalau dibagi 12 lah katanya kan, kalau kalau bunga kan per tahun berarti kalau 8 dibagi 12 ini 4%, ya kurang lebih hampir 700 juta sebulan. Itu cukup besar sekali kan, kelihatan kan kecil. Nah kalau kita enggak, modalnya kecil, targetnya besar, itu yang boleh dikatakan yang bikin berantakan. Ya kan, modal kecil, target besar. Artinya apa? Tradingnya tidak realistis. Mas Eli? Oke, ya itu artinya tidak realistis. Ya, maka ketika ketika kita melakukan sesuatu dengan realistis, ya bisnis jalan. Artinya ketika kita menemui dalam pengertian kita mendapatkan untung berapapun ya kita nikmati, kita syukuri. Ketika ada rugi ya kita jangan terlalu bombastis, eh, istilahnya nangis bombay lah ya, mendramatisir. Aduh, enggak. Untung mau rugi, yang harus kita lakukan apa? Evaluasi. Itu pentingnya. Untung atau rugi, kita harus evaluasi. Kenapa saya untung? Ya tetap harus evaluasi. Tujuannya apa? Biar nanti keuntungannya itu jauh lebih besar lagi. Jangan karena untung kita nerima aja lah. Untung katakanlah sebulan 5% aja kan. Tanpa evaluasi, bisa juga untung itu bisa turun. Tapi evaluasi, saya itu untung 5%, tetapi karena ada beberapa yang mempunyai potensi, saya dapat ilmu lagi, bisa juga saya tingkatkan. Ya kan? Maka saya katakan, trading modal 100 juta, pengen profit 50% bisa? Bisa, hanya saja berat. Kenapa? Risikonya juga sebesar itu, siap enggak? Ya kan? Nah, padahal saya butuh ini, sebulan target saya 50 juta, oke. Pengen yang nyaman, aman, dan menghasilkan enggak? Iya, pengen. Targetnya kecilin. Maksudnya, ya targetnya jangan 50%. Contoh, targetnya turunkan jadi 5%. Lebih mudah mana mencapai 5% daripada 50%? Ya otomatis lebih mudah 5%. Hanya saja hasilnya yang mana? Hasilnya 5%, tapi saya pinginnya 50 juta. Tinggal modalnya digedein. Targetnya kecilin, modal gedein. Hasilnya sama. Nah, orang kaya sama seperti itu. Orang kaya dalam pengertian yang duitnya udah over ya. Dia modalnya gede, tapi targetnya kecil dinikmati kan gitu. Maka kalau uang kita masih uang kecil ya jangan kita untuk katakanlah trading gitu. Saya bukan bukan berarti saya mengecilkan. Oh trading bisa modal kita iya. Tapi kalau modalnya kecil ya jangan harap untungnya besar kan gitu. Yang realistis untuk melatih melatih psikologi kita. Itu adalah disiplin wajib. Sabar dan disiplin apa? Disiplin ya penggunaan transaksinya jangan over. Orang habis kenapa? Karena over. Oke, selanjutnya apa? Tradinglah sesuai dengan trading rule. Jadi setiap apapun kan ada panduannya, setiap apapun ada rule-nya, ya kan? Istilahnya kalau saya punya teknik kan ada rule yang harus kita lakukan. Oh, kalau teknik misalkan saya pakai MAC nih, oh, kalau belum ada sinyal konfirmasi, saya nggak masuk. Ya itu harus dilakukan terus. Jangan sampai kita nggak ada momen, belum momennya belum ada, sinyal konfirmasi belum, tetapi kita memaksakan diri menciptakan momen sendiri, yaitu berantakan. Kita bukan lawannya kan gitu loh dengan market yang cukup besar tadi, ya kan. Jangan overtrade, wajib. Ya, jangan overtrade itu wajib dihindari. Karena memang overtrade artinya overloadnya. Memang benar, tradingnya untungnya gede, tapi risikonya gede. Contoh aja, pergerakan emas saat ini, misalnya sehari bisa 100 poin, kita satu lot. Ya kan? Dengan modal 100 poin salah posisi. Bisa juga satu hari uang kita 100 hilang, habis. Ya, tapi kalau kita gunakan 0,1 berarti ketahanan kita bukan 100. Kalau 0,1 berarti kan 1000.
Dan belum pernah saya lihat itu pergerakan emas saling tinggi selama sejarah sampai 1.000, artinya kita buy, berapa turun, harga akan naik lagi, kita nggak akan rugi. Kan gitu. Masih nunggu aja kan seperti itu. Itu penting. Ya. Jika loss relakan, jangan balas dendam. Artinya loss itu, ya artinya relakan bukan berarti kita, biarin loss enggak. Relakan artinya ada. Oh memang belum ini, cuma nanti harus dievaluasi. Oh ya udah hari ini loss, saya capek, nggak mungkin lah saya masuk market lagi untuk balas dendam itu pantangan kan. Selanjutnya jangan panik, ya kan. Artinya harus betul-betul fokus dan manajemen emosi. Pertanyaan yang sering terjadi, pertanyaan kenapa sudah dilakukan tapi tetap rugi kan gitu sering ya. Oke, kita lanjut. Jawabannya sederhana. Kenapa sering maling Karena apa? Mereka memperhatikan perilakunya bukan mendasari isi perilakunya. Maksudnya memperhatikan perilakunya adalah hanya gerakan aja, misal kata Dika, oh itu naik, habis naik turun, ya kan? Habis turun naik, iya benar, habis turun naik, selalu seperti itu. Itu kita artinya memperhatikan perilakunya, bukan mendasari isi perlakuan. Yang jadi pertanyaan itu, yang harus diketahui adalah kenapa harga naik, kenapa harga turun. Bukan hanya memperhatikan beliau bahas naik turun. Ternyata begitu naik kita sell, naik lagi kan gitu. Artinya apa? Kita nggak tahu isi pelakunya. Mereka bukan dari seorang psikolog, benar dari seorang psikolog. Tapi minimal kita ketika memahami pelan-pelan, saya kira juga kita bisa menjadi seorang psikolog juga kan seperti itu. Oke, selanjutnya mereka tidak mempelajari dunia mindset atau ilmu yang mempelajari perilaku sehingga tidak bisa menembus sisi dari pikiran tersebut. Yang terakhir, mereka berkutat dengan isi pikiran itu sendiri bukan dari sisi dari pikiran bawah sadarnya. Selanjutnya, ini waduh keterbatasan waktu ini karena masuknya pada telat. Jadi nanti kita bisa ya di grup di ini kita tanya jawab boleh atau langsung nanti konfirmasi ke saya langsung pertanyaan-pertanyaan boleh ya. Kita terbuka buat teman-teman semua yang belum masuk misalnya belum gabung ataupun yang sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang enggak yang belum tersampaikan di sini nanti silakan aja chat ke saya ya. Nomornya ada nanti eh, nomor bisa kita share juga. Ya, tip trading yang aman adalah pastikan Anda happy. Jangan ketika tidak happy Anda trading. Anda lagi stres, Anda lagi masalah, jangan. Pastikan Anda sehat. Ketika sakit, jangan trading. Cukup mendapat informasi berita terkini dan analisa data dan teknikal. Maaf, saya percepat karena waktunya tinggal 10 menit. Masuknya tadi telat, oke. Cukup mendapat informasi artinya apa? Analisa harus teknikal, fundamental, dan psikologi harus siapkan. Tiga harus disiplin sesuai trading plan. Disiplin wajib. Ada istilahnya sadis, sabar, dan disiplin. Ya, harus paham kenapa saya transaksi buy atau kenapa sell. Selanjutnya adalah harus punya jiwa besar, ya kan? Harus punya jiwa besar. Ketika rugi dan jangan terlalu euforia, ketika untung, ketika rugi kita jangan terlalu mendramatisikan dan terlalu euforia. Ketika untung juga jangan terlalu euforia. Jadi harus punya jiwa besar. Selanjutnya adalah bikin jurnal, laporan itu penting ya, jadi evaluasi setiap apa yang kita lakukan harus ada jurnal, laporan. Karena kita nggak tahu apakah kita sudah bisa atau enggak, udah nangkat atau belum ilmu kita kalau kita nggak punya jurnal trading. Jurnal trading sama dengan rapot kalau kita sekolah. Artinya gimana kita tahu nilai kita baik atau buruk kalau kita nggak punya rapot. Nah, dalam dunia trading itu yang disebut dengan jurnal trading. Oke. Lanjut proses review. Ya, ini adalah isi dari jurnal trading. Yang pertama adalah alasan transaksi tahapan di mana kita mencari dan menghimpun informasi setelah memberikan Anda kesempatan untuk melakukan penilaian tentang strategi mana yang berhasil dan mana yang tidak. Evaluasi selanjutnya akhir dari setiap transaksi. Jadi miliki catatan seluruhan. Jadi sebelum transaksi kita punya alasan masuk market. Ketika sudah transaksi, kita juga harus ada laporan kenapa kena stop loss, kenapa tidak. Kan seperti itu dia sesuai dengan ini, yaitu harus dipelajari. Yang tiga adalah pelajaran. Mengenali kesalahan dan membenahi kesalahan akan membantu Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan pada saat entry. Oke, itu pembahasannya kali ini karena waktunya terlambat ya. Ini keterbatasan waktu harus 1 jam.
Jadi memang kalau ada pertanyaan bisa nanti via apa itu via WA ya kan. WhatsApp bisa ke nomor saya ya nanti. Oke, ini ya Abdul ya, Pak Abdul dan saya yang akan ini. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan yang sekiranya apa itu belum apa itu istilahnya tadi belum kejawab nantinya ada pertanyaan tapi waktunya keburu habis nanti bisa apa chat aja nanti kita sambung lagi di webinar selanjutnya. Nah, itu adalah nomornya ya. Oke, ini masih ada waktu 5 menit ya remaining meeting time. Boleh kalau ada yang bertanya ini 5 menit silakan. Halo, halo, halo. Halo, Iya Pak, saya mau nanya Pak, saya ini sebenarnya pengen trading dari ya. tahun 2000, dari tahun 2001, dari zaman Indra Kents sampai sekarang nih kok MC terus Pak. Berarti harus evaluasi kenapa MC. Artinya ilmunya mungkin belum pas. Jadi perlu ada pendampingan yang benar-benar mereka yang mengerti betul terhadap dunia trading. Jangan sampai kita terkecoh oleh iming-iming. Yang banyak kan seperti itu. Iya, panikan Eh, juga saya Pak. Jadi eh, eh, mungkin saya pernah loss banyak, ya, terus sekarang kalau dia koreksi dikit tuh saya panikan gitu loh Pak. artinya belum memahami ya. Belum memahami. Itu nanti boleh belajar lagi. Nggak apa-apa. Jadi kita nanti belajar. Dan, Mental saya tuh kayak udah kena gitu loh Pak, mental saya. kenapa? Mental saya itu sepertinya sudah kena gitu loh, Pak. Oh, berarti harus betul-betul untuk mental kena kita istilahnya harus refresh dulu, refreshing dulu bahasanya merefresh diri kita, baru kita mulai lagi belajar. Mulailah dengan yang kecil dulu, apakah udah masih ada dari sisi mental kita yang masih down atau trauma atau enggak selama belum itu belum apa itu istilah kita belum bisa menghilangkan trauma itu ya jangan masuk dulu kan gitu loh. Sebenarnya itu. Jadi evaluasi penting maka saya selalu menekankan kalau kita trading itu harus ada namanya jurnal trading, ada laporan. Karena kan orang pengen trading kan prinsipnya pengen untung besar kan Bu, yang pengen untung tapi nggak mau rugi kan, betul nggak? Iya, Ya, tetapi yang sering terjadi kayak Ibu kan, maaf nih, bukan berarti saya ini untung sedikit terkadang itu udah buru-buru diambil tapi rugi dibiarkan kan seperti itu Bu, ya. iya betul. Iya, artinya apa? Itu namanya nggak disiplin kan gitu. Padahal di dunia trading ini yang kita utamakan adalah kedisiplinannya. Selama kita nggak bisa disiplin sampai kapanpun ya akan gitu-gitu aja. Karena orang kan pengen gini, oh pengen untung tapi nggak tahan menahan untung. Yang tahan adalah penahan rugi kan itu. Yang terjadi kan Iya, seperti itu. Untung, udah kita udah ilmunya udah tahu, tetapi begitu profit sedikit udah buru-buru diambil. Tapi begitu rugi masih panjang banyak dibiarin aja. Begitu dari close sudah posisinya udah rugi banyak. Itu yang sering menghabiskan dana. Dan itu biasanya pasti habis kan gitu loh. Makanya ketika kita iya, sudah tahu ilmunya, ya kan, satu, ketika kita sudah transaksi, targetnya di mana targetnya harus lebih besar daripada risikonya. Ketika ilmu kita udah tahu, setelah itu udah masuk, udah tutup laptop ataupun tutup handphonenya. Mau kena SL, mau kena TP, itu nanti nunggu hasilnya ya kita terima, ya kan? gitu. Jangan sampai kita Iya, udah kalau transaksi dilihat kalau terus, pantengin terus. iya betul Nah, Pak itu. Jadi panikan. iya betul. Sering-sering lihat malah jadi panik, Oh iya, Pak. pasti pasti. Makanya ketika kita sudah punya ilmunya sudah ada, TP stop loss sudah tutup. Nanti evaluasinya kapan? Ketika sudah 10 kali transaksi. Maaf nih kalau TP-nya 3 poin, SL-nya 2. Ya saya katakan tadi, 5 kali SL, 5 kali TP itu secara ilmu kan belum belum mampu kan, tetapi secara pertumbuhan akun itu masih tumbuh. Karena apa? TP-nya 5 kali 3 15 katakan seperti itu. Kata 15 juta, oke lah. Kalau satu poinnya 1 juta. Terus
SL-nya karena SL-nya 2 poin, berarti rugi kita cuma 2 kali 5, berarti 10 juta. Artinya masih surplus 5 juta. Tapi karena disiplin. Tapi secara keilmuan kita masih kurang. Masa transaksi kena SL 5 kali, TP 5 kali. Harusnya tingkatnya risikonya paling SL 3 kali itu udah hebat sekali, Ibu. Tinggal di mana, Ibu? Saya di Pulau Gadung, Pak. Oh, deket. Kalau perlu datang aja, Ibu belajar privat kan seperti itu aja. Nanti diajari dari nol. Kan saya Direfresh. kan kemarin kan juga ini Pak ditawari dari Eh, eh. di Dimek juga Pak, tetapi Mm-mm. di Bandung. Mm-mm. Dia juga sedikit ini sih maksudnya bisa nggak copy trade gitu loh. Mereka sih menyetujui Pak. Oh, Tetapi mm-mm. kemarin saya kok melihat analisanya kok pas di hari Jumat itu Pak, Mm-mm. kok Pak salah gitu loh. Mereka Mm-mm. mereka itu upnya sampai Mm-mm. 4081 kalau nggak salah Pak. Mm-mm. Ya, Nah, ya, ya. itu saya ambil posisi buy 40-15. Saya tidur, ternyata ngedrop ke berapa Gedrop. ya? 70. Iya, panik saya Mm-mm. tutup, Pak. Saya Oh, close ternyata ini naik lagi. ya, Nah, artinya ini nggak. tadi coachnya ngasih tahu ini akan nge-up sampai ke 4038. Oh, Kok ini ngedrop lagi? Jadi kayak, aduh, hmm. mental saya ini kayak Langsung down gimana ya. ya, Pak? Ya. Oke, oke. Makanya kan Oh iya, batasannya. Pak. Jadi saya katakan Ibu ya, tidak ada seorang pun yang bisa menentukan harga mau ke angka sekian, enggak. Tapi potensi yang ada, iya. Kita bukan Iya. Tuhan kan bahasanya situ. Artinya apa? Batas risiko yang harus kita